itu di situ namanya Alkitab, bukan kitab suci ya. Kalau saya punya kitab suci yang memang khusus Katolik. Kenapa ini Alkitab? Karena ini terjemahan ataupun percetakan dicetak oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Katolikus dia menyebutnya kitab suci, maka kita namanya pendalaman kitab suci, bukan pendalaman Alkitab, kan PA ya. Nah, karena pemakainya lebih banyak Protestan atau Kristen, maka menerjemahkannya ini dan mencetak ataupun menerbitkan itu di Lembaga Alkitab Indonesia, dan khusus Katolik di tengah disematkan 7 kitab-kitab Katolik atau 9 itu 7 sering kita sebut, yaitu Deuterokanonika atau yang dikanonkan kemudian ya. Jadi tadi ada tanya, apa bedanya kok dibuat di situ? Bercanda ya, memang bercanda tapi serius ya. Jadi kita orang Katolik itu perhatikan bulan kitab suci nasional, bukan bulan Alkitab. Pendalaman kitab suci, bukan PA, pendalaman Alkitab. Nah, sampai di sini kan sudah ngerti maksud saya tadi kan? Nanti kalau Bapak bilang, kenapa nggak bawa kitab suci? Kulihat di rumah nggak ada kitabnya katanya. Itulah yang maksud saya ya. Nah, Santo Hieronymus, apa gereja mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus. Ya. Yang pertama, yang kedua, tidak ada gereja yang lebih biblis, lebih kitab suci daripada gereja lain. Itu saya katakan. Mau ibadat, mulai apa dulu? Hah? Apa kata-katanya? Mulai ibadat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah Injil Matius, dan juga Rasul Paulus selalu menutup dengan salam Simkurus dan salam ini tadi. Nah, dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Kemudian doa tobat. Ya, saya mengaku. Kemudian Tuhan kasihanilah kami. Ada dalam kitab suci? Ada. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kata si orang buta. Kemudian kemuliaan, ada kitab suci? Ada. Ketika Yesus itu lahir, para gembala menyaksikan itu. Kemudian bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi. Apalagi? Setelah itu doa bacaan pertama. Belum Mazmur. Jadi sifatnya itu dari atas Mazmur umat menanggapi, bacaan kedua dan selanjutnya sampai penutup. Kudus-kudus ada, anak domba Allah ada. Dan herannya saya orang Katolik ketika bicara kitab suci nanti dengan yang bukan Katolik itu kalah mental langsung. Karena setiap hari mendengarkan kitab suci. Gereja membawa bacaan dari kitab suci. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci setiap hari menurut penanggalan gereja itu rumusnya tahun A, tahun B. Ya, itu untuk bacaan biasa, hari biasa. Tahun 1, tahun 2. Ya, di situ tahun 1, tahun 2 itu masa biasa, hari-hari biasa. Kemudian tahun A, tahun B, tahun C itu bacaan untuk hari Minggu. Secara tidak langsung setelah 3 tahun Bapak Ibu sudah membaca garis besar kitab suci dari Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Apa yang terakhir? Kitab Wahyu. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Kemudian kitab suci ini atau Alkitab ini tadi adalah kitab sucinya orang Kristen. Jadi disebut Alkitab. Kenapa berbahasa Arab? Karena ya kekristenan itu awalnya di daerah Arab, Palestina. Dan Yesus sendiri itu berbahasa Aram, satu rumpun dengan bahasa Arab, seperti Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayunya mulai redup, bahasa Indonesia berkembang, bahasa Aramnya hilang, bahasa Arabnya berkembang. Gitu ya. Jadi kalau bilang Assalamualaikum kan itu bahasa Arab, bahasa Aramnya itu yang Panji bilang itu apa? Shalom alaikum. Salam alaikum,
Shalom Aleihim. Turunkan mereka. Nah kemudian coba pegang kitab sucinya. Udah lama kali dipegang kan? Nah. Ini sebenarnya kitab yang unik, buku yang unik ya. Kalau kita lihat ini sebagai buku, sebagai kitab, Bapak Ibu semua pernah membaca. Di rumah ada buku apa aja sekarang? Hampir nggak ada lagi. Kalau dulu saya lihat itu seorang guru atau intelektual itu sudah ada di situ. Nah sekarang sudah di handphone katanya, tapi dulu atau enggak itu kita kurang tahu. Nah kalau ini kita letakkan di antara buku yang lain, ini sebenarnya unik. Ya unik sekali. Kenapa? Yang pertama, isinya itu berbahasa Yunani, bahasa Latin, ada bahasa Aram, penyusun. Jadi kitab suci sebelum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa Aram. Ya Abba, itu kan ada beberapa bahasa Aramik yang diucapkan Yesus. Ada bahasa Yunani, ada kemudian bahasa Latin. Karena kitab suci ini bukan jadi setahun 2 tahun. Tetapi judulnya Alkitab, judulnya bahasa Arab. Isinya tidak ada bahasa Arab. Yang ada kalau aslinya teks aslinya bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi judulnya Alkitab, ya bahasa Ibrani. Itulah Yunani. Nah, jadi di kitab suci Yunani Ibrani. Ya. Tapi judulnya bahasa Arab. Ya. Unik dia ya. Yang kedua, ini adalah terjemahannya, terjemahan dari bahasa Ibrani, Aram dan Yunani. Ya. Kemudian ada beberapa bahasa Latin. Jadi kitab suci kita ini mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, kalau teks aslinya dia itu ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, juga ada sedikit bahasa Latin. Ya. Kemudian kalau buku, Bapak Ibu, buku apa yang terakhir Bapak Ibu baca? Buku promo. Bahasa Indonesia dari Tidak lagi. Dan apa? SPS Bahasa Indonesia. Nah, siapa penerbit pengarangnya, Cek? Erlangga. Erlangga itu penerbitnya. Ya. Kalau misalnya buku kita baca pakai novel ya, ini memang agak susah. Karena udah jarang Bapak Ibu membaca buku. Cuma tadi Lebagar yang bilang, nggak apa-apa, yang di handphone buat aja. Tapi tadi yang kita maksud ya sekarang nggak baca buku, tapi baca dari handphone. Nah, sehingga ada beberapa memang yang hilang dia. Kalau buku itu ada pasti pengarangnya, ya ada pengarangnya. Alkitab ini nggak ada pengarangnya. Sebagai satu kesatuan ya. Sebagai satu kesatuan Alkitab tidak ada pengarangnya. Yang ada hanya orang yang mengumpulkan. Bagian-bagian itu yang ada sebagian pengarangnya, sebenarnya tidak diketahui. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau ditanya siapa pengarangnya Alkitab ini, ya tidak ada pribadi, ya gereja lah. Gereja itu bukan mengarang, tapi mengumpulkan dan membuatnya menjadi kitab sucinya. Nah kemudian, nah ini dia. Kenapa kemudian orang membaca kitab suci lalu seperti Sida-Sida itu, Sida-Sida orang Ethiopia itu pada Filipus dia tidak mengerti. Ya, dalam kisah para rasul dia tidak mengerti, lalu mundur menyimpan kitab sucinya lalu hanya mendengar. Apalagi sekarang, ya banyak itu terjemahan yang kemudian simpang siur. Karena kita hanya mendengar. Lain katanya dari sana, pengkhotbah sana, lihat lagi dari YouTube, lain lagi katanya, lihat lagi dari TikTok, lain lagi katanya. Padahal yang resmi di Indonesia ini terjemahan baru, ya, TB terjemahan baru yang sebenarnya sudah keluar lagi terjemahan baru edisi kedua, tapi kita belum dapat itu ya. Nah, sampai di sini belum ya. Tadi terdiri dari beberapa gaya bahasa. Yang pertama, misalnya bahasa hukum. 10 perintah Allah itu bahasa hukum. Inilah. Sifatnya itu jelas dia.
lalu pendek. Yang kedua dia paling tidak dia bergaya, ini yang kemudian lebih sulit lagi. Kalau hukum jelas ya, bergaya sastra. Bergaya sastra ya, entah itu prosa atau cerita atau puisi. Puisi seperti di Mazmur, apalagi Kidung Agung. Nah, yang membaca Kidung Agung itu ini kitab suci apa kitab cinta? Ya? Tidak jelas di situ. Maka kita mulai meragukan, lalu berhenti membaca kitab suci. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya?